That's right, yeah. Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Video kali ini gue mau menceritakan film action yang bercerita tentang monster yang mengerikan di Afrika. Film ini berjudul Tremor 5 Bloodlines. Oke guys, langsung aja gue bahas filmnya. Begini alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pada sebuah daerah yang kering dan gersang. Daerah tersebut berada di salah satu wilayah negara bagian Nevada, Amerika. Seorang pemburu yang dikenal sebagai pemburu monster sedang melakukan vlog bersama kameramennya. Dia bernama yang kita sebut aja sebagai Dadang, pemburu monster graboid atau biasa disebut monster cacing Afrika. Saat Dadang sibuk dengan vlognya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria yang menggunakan motor trail. Who the hell are you? Pria ini dikenal dengan nama Ade. Dia mengaku penggemar beratnya dari salah satu website konspirasi monster milik Dadang. Tapi belum aja mereka selesai ngobrol, dia disela oleh kameramennya yang bernama Asep. Asep kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai kameramennya Dadang, dan langsung menunjuk Ade sebagai kameramen yang baru menggantikan posisinya dia. Tak lama kemudian, sebuah mobil mendatangi lokasi tersebut. What now? You are way off grid, sir. Pria ini mengenalkan dirinya dengan nama Bondan. Dia mengaku berasal dari Kementerian Margasatwa Afrika Selatan. Dia memberitahu kepada Dadang kalau di daerah Gauteng, Afrika Selatan, terlihat penampakan monster Ash Blaster atau yang biasa disebut monster kentut api. Dia meminta Dadang untuk datang ke sana. Dadang yakin jika ada monster kentut api di sana, maka bisa dipastikan akan ada monster cacing Afrika di tempat itu. Dadang lalu dengan semangat menyala, dia menyatakan siap untuk berangkat. Tapi dasar Ade emang otak bisnis, dia mengajak Dadang untuk ngobrol lagi berdua. Dia mengatakan kepada Dadang kalau ini bisa jadi sebuah bisnis. Dia mau Dadang berangkat ke Afrika asalkan ada perjanjian kontrak kerjasama. Jadi mereka bisa dapat uang dari situ. Kemudian Ade memberikan senjata langka HK-91 kepada Dadang. Tapi dengan syarat Dadang harus mengajak dia ke Afrika sebagai kameramennya. Akhirnya mereka sepakat dengan Bondan untuk kerjasamanya di Afrika selama 3 tahun. Dengan menggunakan helikopter, tibalah mereka di sebuah lokasi yang dituju, yaitu Pondok Safari sebagai base camp mereka di tempat itu. Sebelum Dadang turun, dia diberikan nomor kontak hand-hand sang pilot berupa taring babi yang sudah diukir namanya. Bondan kemudian memperkenalkan seorang pemandu wisata yang sekaligus merupakan saksi mata terhadap serangan monster cacing Afrika. Orang ini bernama Maman. Berikut juga asistennya Bondan yang bernama Tabah. Ade kemudian diperkenalkan dengan Solihin, yang nantinya dia juga akan membantu dalam perburuan ini. Bondan kemudian memberikan Dadang sebuah kotak besar yang berisi senjata, sebagai pengganti milik dia yang masih ditahan sementara oleh pemerintah setempat. Ade kemudian diperkenalkan dengan seorang dokter wanita yang bernama Sisil. Dia yang mengurus pondok safari tersebut. Dari mimik wajahnya Ade, kelihatan kalau dia suka sama dokter ini. Di lokasi yang lain, terlihat 2 orang sedang duduk melihat hasil penggalian mereka, yang berhasil menemukan sebuah fosil monster cacing Afrika berukuran lebih dari 10 meter. Mereka adalah penambang fosil ilegal yang mencari uang untuk menjadi orang terkenal. Saat kedua pasangan tersebut bersantai dan ingin bercinta dengan pasangannya, tanpa disadari monster cacing Afrika mendatangi mereka dari bawah tanah dan membunuh mereka berdua.
Solihin menemui mereka dan mengabarkan bahwa ada 2 orang lagi yang terbunuh. Kemudian mereka bersama-sama mendatangi tempat tersebut. Dan rupanya Dadang memahami bahwa ini bukanlah perbuatan monster kentut api, melainkan perbuatan monster cacing Afrika. Saat malam hari di sebuah bengkel, Solihin curhat kepada Tabah kalau dia tidak suka dengan Ade, karena si Ade kelihatannya ada main mata dengan Dokter Sisil. Dan baru diketahui, Solihin diam-diam ternyata juga suka dengan orang yang sama. Saat mereka berdua sedang minum, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dekat mobil. Tabah dibawa terbang oleh si monster kentut api. Dadang dan Maman kemudian mengejar monster itu ke arah sebuah jembatan dan menemukan Tabah di sana dalam kondisi yang sudah terkapar berlumur darah. Monster itu kemudian berhasil pergi sambil membawa Tabah. Mereka berdua akhirnya pergi dari tempat tersebut. Malam itu juga, dengan persenjataan lengkap mereka pergi lagi ke suatu tempat yang dicurigai sebagai tempat base campnya monster kentut api. Dengan menggunakan kacamata night vision, Dadang berhasil melihat penampakan monster itu. Mereka bertiga berusaha untuk mendekatinya sambil melemparkan flare supaya keadaan sekitar menjadi lebih terang. Monster tersebut lantas dipanah dan mengenai tubuhnya. Tapi yang gak ada gunanya juga dipanah. Monsternya justru malah marah dan mendekati mereka. Hold your position. Easy. Save a beast! That's right. Fly right. Monster kentut api itu akhirnya berhasil dibunuh oleh Dadang, meniban Maman yang sedang berdiri menatap mereka. Saat berada di pondok safari, mereka semua sedang bersiap untuk evakuasi. Solihin mengatakan kepada Sisil kalau dia akan tetap ada di situ untuk melindungi mereka berdua. Tapi di saat yang bersamaan, Ade dengan senapannya juga nggak mau kalah dengan Solihin. Dia juga mencari perhatian Dokter Sisil kalau dia juga siap untuk melindungi mereka berdua. Dadang berjalan lagi menuju tempat monster tadi itu berada. Ternyata tempat tersebut adalah sarang bagi monster itu untuk menyimpan telur. Tak disangka, dari belakang Bondan langsung menodongkan senjata yang dia miliki ke arah Dadang. Bondan ternyata penjahat juga. Dia aslinya ternyata bukanlah seorang dinas marga satwa pemerintah Afrika, melainkan pemburu ilegal yang mengincar telur dari monster kentut api. Dia berniat menjual telur itu ke pasar gelap. Harga telur itu bisa mencapai 100 kali lipat dari harga cula badak. Besoknya, Dadang dikurung di kandang besi oleh Bondan. Dia dijemur sampai matang di panasnya padang savana Afrika. Dia sampai merekam dirinya sendiri dan meninggalkan pesan-pesan terakhirnya kalau-kalau itu adalah hari terakhirnya sebelum dia mati. Datanglah Ade bak seorang pahlawan. Dia lalu mengikat kandang tersebut ke mobilnya, lantas membawanya pergi. Bird! Whoa! I think I'll walk the rest. No! Get on the road! On the road! You okay? Setelah berhasil diselamatkan, mereka mencium bau bensin yang ternyata tangki di mobil jeepnya bocor, dan mereka tidak membawa cadangan bensin lagi, jadi mereka harus menunggu. Mereka lalu menaiki sebuah bukit. Dari atas bukit tersebut, mereka melihat mobil jeep milik Bondan yang udah ringsek. Di mobil itu Bondan sudah nggak ada.
Tapi tiba-tiba terdengar teriakan dia dari jauh. Koper berisi telur yang dibawa Bondan itu akhirnya diambil lagi oleh si monster dan dibawa masuk ke dalam sarang. Das war ja. Bondan akhirnya tewas ditelan oleh monster cacing Afrika. Di pondok safari, Sisil melihat monster kentut api sedang terbang melintas di area rumahnya. Sisil lalu dengan panahnya berusaha mencari dan mendekati area tersebut. Dia melihat bekas cakaran monster itu di gardu tiang listrik. Solihin yang sedang bersama anaknya Sisil lantas diteror oleh si monster itu. Panahnya Sisil nyaris aja nancap di burungnya Solihin. Tapi akhirnya mereka semua selamat dari monster tersebut, termasuk burungnya Solihin yang juga selamat. Dadang dan Ade memastikan bahwa ada induk monster kentut api di gua tersebut. Ade lalu memutuskan untuk memasuki gua itu sendiri untuk mengecek langsung keberadaannya, sambil membawa granat fosfor untuk nantinya dia ledakan di gua tersebut. Sementara, Dadang menelpon Hen Hen untuk meminta tolong kepada dia untuk membawa senjata dan bom di helikopternya, supaya dia dapat menghancurkan gua tersebut. Tak berapa lama, tibalah Hen Hen beserta temannya di lokasi yang dituju. Secara mendadak, teman co-pilotnya dimakan oleh si monster. Hen Hen kemudian mengambil senapan dan berupaya mencari posisi keberadaan monster tersebut. Dia akhirnya diterkam dan ditelan oleh monster cacing Afrika. Ade dan Dadang berupaya memancing monster tersebut dengan berlari menuju helikopter yang sudah penuh dengan amunisi. Setelah berada di dalam helikopter, dia langsung mengarahkan peluru tersebut tepat ke arah goa. Tiba-tiba Hen Hen mengetuk kaca pesawat. Dia ternyata hidup lagi. Dia kembali hidup karena dimuntahkan lagi oleh monster itu. Sementara di pondok safari, Solihin dan Sisil membawa anaknya ke sebuah mobil. Dia dan Sisil mencari monster yang tiba-tiba saja dia menyerang tempat itu. Mereka memiliki ide agar bisa memancing monster tersebut keluar dari bawah tanah.
Mereka lantas menyiram jeep miliknya dengan bensin untuk dibakar dan dijadikan mangsa oleh si cacing Afrika. Saat Sisil sedang berada di mobil bersama anaknya ternyata membawa telur monster yang sebelumnya dia temukan di dekat rumah. Pantes aja dia diserang monster, kan dia mencari telurnya yang hilang. Tibalah mereka di sebuah lokasi, dan meminta anaknya untuk tinggal di dalam mobil. Kemudian mereka memasuki ke sebuah toko yang sepi. Saat mereka kembali ke mobil, ternyata anaknya sudah tidak ada. Dia diculik monster berikut telur yang berada di tasnya. Akhirnya mereka semua berkumpul di sebuah desa, tempat anaknya Sisil diculik. Terlihat dua anak monster mengelilingi tubuh anak itu. Monster kecil itu mau mengambil telur yang dipegang oleh anaknya Sisil. Situasinya mirip kayak proses penyanderaan. Dadang kemudian memerintahkan Ade untuk memancingnya sebagai umpan dengan mengambil telur tersebut menggunakan motor trail. Sisil bersama Dadang lalu mengatur rencana untuk membuat aliran listrik untuk menyetrum induk monster tersebut dengan menggunakan sumber listrik dari petir. Dengan dibantu masyarakat desa, mereka mulai bekerja untuk membuat tiang dan kawat listriknya. Tibalah Ade dengan gaya motocrossernya yang memancing induk monster tadi untuk mendekati mereka. Monster itu akhirnya mati dan hancur lebur. Setelah merayakan kemenangan ini, mereka menjadikan sebagian daging monster itu menjadi daging guling. Wah, bisa buat mukbang satu desa nih. Oke deh guys, segitu dulu aja cerita singkat dari gua mengenai film ini. Jaga kesehatan, see you next time, bye-bye.